Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya ingin bercerita tentang Fotor atau Fotoar atau Fotor ya. Ini adalah AI untuk menggambar atau bahkan melukis ya. Nanti kita bisa lihat ada beberapa contoh style di sini yang bisa kita pilih ya. Nah, ini cukup hebat juga ya karena hasilnya cukup bagus. Nah, alasan saya menggunakan Fotor ini adalah karena saya membutuhkan gambar-gambar ilustrasi untuk aplikasi yang sedang saya buat ya. Jadi daripada menggambar sendiri atau mengambil gambar dari internet yang mungkin punya hak cipta gitu ya. Jadi lebih baik saya berlangganan Fotor ini dan saya meminta Fotor ini untuk melukis bagi saya yang nanti gambarnya itu bisa saya tampilkan di aplikasi saya gitu ya. Jadi ini contohnya saya ingin membuat aplikasi. Nah, ini saya ingin membutuhkan ilustrasi untuk user interface-nya, maka saya menyuruh Fotor ini membuat gambar. Jadi contohnya adalah a girl editing user profile in a smartphone gitu ya. Maka ini dibuatkan dua karena saya memang memintanya cukup dua saja ya. Jadi Fotor ini cukup bagus juga karena kita bisa minta dibuatkan dua image atau 4 atau 6 dan seterusnya ya. Dan ukurannya juga bisa 1:1 atau 4:3 atau 3:4 ya. Ini adalah landscape atau portrait. Ini kalau ini kotak ya. Saya lebih suka yang kotak karena ini nanti gampang meletakkannya di aplikasi ya. Nah, ini teman-teman juga mesti mencoba ya. Ini karena gunanya banyak sekali ya. Jadi tidak hanya untuk bidang artistik atau melukis atau menggambar gitu ya. Teman-teman mungkin punya passion di seni juga selain di dunia IT, itu bisa menggunakan gambar ini ya. Tetapi nanti ada beberapa kekurangan yang mungkin saya akan sampaikan juga ke teman-teman ya tentang hasil dari lukisan di sini ya. Nah, ini kebetulan saya baru saja berlangganan ya. Jadi kemarin saya berlangganan 1 tahun dan setiap bulan itu mendapat kredit 200. Jadi nanti bisa mengenerate 200 image dalam 1 bulan gitu ya. Nanti ketika saya akan mengenerate lagi maka kreditnya akan berkurang. Kalau ini meminta menggambarkan dua maka kreditnya akan berkurang dua gitu ya. Nah, mengapa saya menggunakan AI Fotor ini? Contohnya ini seperti aplikasi yang sedang saya buat ya di sini. Nah, di sini saya membuat user interface untuk misalnya untuk mengedit profile ya. Jadi ini contohnya di sini saya edit profile gitu ya. Nah, ini saya letakkan di atas di sini ya. Sebenarnya nanti tergantung dari kreasi teman-teman ya. Nanti mungkin dibikin overlap ya. Ini saya menggunakan Flutter contohnya di sini ya. Nah, atau ketika apa namanya menambahkan daftar keluarga di sini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi lukisan yang tentu sangat artistik jika kita tambahkan di aplikasi kita ya. Ini belum tentu disujuin klien juga sih, tetapi daripada kosong melompong, saya menggunakan jasa Fotor ini untuk mengenerate contoh dari UI-nya. Tentu nanti tergantung dari klien juga ya, kalau mereka tidak menyetujui tentu kita harus ganti gitu ya. Nah, saya ingin mencoba mendemonstrasikan beberapa gambar yang di-generate dari Fotor ini berdasarkan request yang di sini ya. Jadi teman-teman nanti kalau membuat request di sini juga harus jelas juga ya. Contohnya saya ingin membuat lukisan a man fishing at lake gitu ya. At lake gitu. Nah, ini contohnya ya. Nanti dia akan mengenerate. Nah, ini contohnya kredit saya akan berkurang 2. Tadi 160, sekarang jadi 158 kredit. Jadi perlu dihemat ya, karena 200 ini dalam sebulan mungkin kurang ya teman-teman ya. Jadi kita harus berhemat. Nah, di sini teman-teman coba lihat nih betapa bagusnya ya ini lukisannya ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa melihat di sini stylenya. Kita bisa memilih beberapa style atau random bahkan ya. Jadi contohnya ini kalau
anime illustration seperti ini gambarnya. Tapi saya ingin yang misalnya fotografi gitu ya. Nah, sebentar ini. Nah, saya ingin yang stylenya fotografi. Nah, bagaimana kalau stylenya fotografi ya? Nah, kita generate. Nah, ini akan berkurang 2 lagi kreditnya. Coba kita lihat kalau kita pilih stylenya fotografi, ini tentu lebih indah ya. Coba mari kita lihat. Kita tunggu. Nah, ini cukup sibuk dia ya, karena dia mengenerate berdasarkan request kita dan stylenya. Wow, lihat nih, ini fotografi ya teman-teman ya. Padahal ini lukisan yang di-generate oleh AI, tetapi ini kualitasnya seperti fotografi. Coba bayangkan ini, ya. Ini kalau kita preview, oh lihat, wow. Ini danaunya, airnya betul-betul sampai kelihatan nih dasarnya nih, saking beningnya ya. Wow, saya like ya, ini hebat sekali nih. Ini selayaknya fotografi ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya fotografi ini juga ada opsi untuk komposisi ya teman-teman ya. Jadi sebentar, di bawah ini, nah ini ada komposisinya. Nah ini komposisinya kebetulan saya tidak aktifkan ya. Nah ini dia. Ini bisa kita on kan. Misalnya kita on kan di sini, nanti mau pakai large aperture. Nah ini kalau large aperture nanti jadi bokeh ya teman-teman ya. Jadi latar belakangnya nanti jadi bokeh. Luar biasa. Coba kita yang pakai large aperture. Iya. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya. Wow. Keren ya teman-teman ya. Dan ini setiap kali kita klik untuk generate, ini tuh membuat apa namanya ya? Berbeda-beda gitu ya. Loh. Ini jadi nanti setiap kali teman-teman generate gitu, itu pasti akan hasilnya akan berbeda gitu. Itulah kehebatannya ya. Nah, ini saya tidak perlu pakai komposisi ya. Jadi sebenarnya sudah bagus sekali tanpa komposisi juga ya. Nah, ini stylenya. Nah, tadi teman-teman kita mencoba dengan fotografi ya. Jadi kualitasnya itu betul-betul bagus sekali. Nah, nearby mountain gitu ya. Oke. Oke ya. Tetapi kita sekarang coba dengan oil painting. Wah, ini opsi yang menurut saya tadi saya seharian sudah mencoba-coba. Ini luar biasa sekali oil painting. Jadi kita coba generate. Nanti teman-teman juga bisa mencoba style-style yang lain ya. Ada yang Japanese anime gitu ya. Ada ukiyo-e. Apa ini? Ini jadi lukisan Jepang. Wow, ini betul-betul seperti lukisan cat minyak ya teman-teman ya. Nih coba kita lihat di sini. Wow. Ini justru sangat artistik ya. Jadi sebenarnya kita nanti bisa cetak di kaos gitu ya, di aplikasi. Jadi kalau teman-teman tadi melihat di sini, saya sebenarnya menggunakan opsi yang oil painting ya teman-teman ya, bukan yang fotografi. Jadi ini sebenarnya sudah luar biasa sekali gitu ya. Memang kalau misalnya indoor atau bukan di alam bebas itu lebih sederhana tampilannya ya daripada kalau ini yang betul-betul nature ya. Ya, tuh luar biasa sekali ya. Jadi ini betul-betul seperti lukisan. Ini saya like karena saya sangat suka gambar-gambar ini ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika kita like beberapa hasil itu akan dikumpulkan di tab My Likes ini. Nah, ini dia. Ini ada beberapa likes yang sudah saya like ya. Ya, ini tadi kebetulan saya apa namanya? Membuat ini ya. Jadi nanti saya akan tampilkan ya. Jadi contohnya saya menghapus profile saya, ini saya hapus. Nah, ketika saya hapus, ketika nanti nah ini dia. Ini juga ini sama ya. Saya menggunakan AI tadi. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, saya menggunakan untuk OTP, memasukkan OTP dengan menggunakan lukisan yang ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini dia. Nah, galeri. Nah, ini yang sudah saya generate tadi. Ya, saya iseng-iseng dengan random gitu ya.
Entah mengapa ini AI ini ketika saya tidak menyebutkan jenis kelamin selalu dibikinnya perempuan ya. Jadi kita betul-betul harus spesifik apakah kita ingin membuatnya tokoh yang diilustrasikan itu pria atau wanita, itu lebih baik spesifik ya. Nah, ini kalau from text ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada fitur lagi from image. Nah, ini yang saya ingin coba ya. Ingin coba seperti apa sih ya. Jadi saya sudah menyiapkan ini foto Kirana. Coba kita generate ya. Seperti apa hasilnya. Wah, nggak bisa ya. Coba open image. Desktop. Nah, ini dia. Saya coba upload. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mencoba tanpa harus berlangganan dulu ya. Tapi nanti teman-teman cuma dikasih beberapa kredit aja. Kalau nggak salah 4 ya, 4 kredit. Jadi hanya bisa 4 atau 6 gitu. Atau nggak tahu ya. Jadi teman-teman nanti coba aja. Nanti bisa dipakai kredit uji coba itu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya saya mengupload fotonya Kirana ini. Ini hasilnya seperti ini. Jadi dibuat seperti kartun ya teman-teman ya. Ini dia. Lucu juga ya, dibuat seperti kartun. Dan ini latar belakangnya juga udah seperti lukisan ya. Jadi sudah tidak seperti foto lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kita preview ya, kita preview. Nah, di sini. Nah, ini latar belakangnya pun sudah menjadi lukisan, ya kan? Sudah menjadi lukisan. Ini kursinya juga sudah berubah ya teman-teman ya. Ini kursinya kan kursi yang kayu yang melingkar gitu ya, tetapi di sini menjadi persegi ya, kotak ya. Sudah berbeda. Ya, jadi sudah seperti dilukis ulang gitu. Ini kan melengkung, ini sebenarnya melengkung. Kaki kursi ini jadi lurus di sini gitu ya. Jadi ini sudah berbeda. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini dia. Kalau ini sudah sama sekali berbeda ya. Ini jendelanya sudah berubah. Ini sudah menjadi lampu lampu gantung tapi kependekan ya. Nah, ini ada beberapa kelemahan yang nanti ingin saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi ini sudah bagus banget, nilai artistiknya juga sudah bagus banget ya. Tetapi memang nanti kita lihat ada beberapa kelemahan ya, yang nanti mungkin sepertinya sebenarnya ada yang bisa ditolerir, ada yang bisa enggak juga gitu. Nanti saya akan tampilkan ada yang tidak bisa ditolerir ya. Nah, tetapi kita lihat dulu ya di sini hasil dari renderingnya ya. Ini bajunya juga sudah berubah ya, berganti dari baju aslinya yang kaos. Nah, ini sudah ada kerahnya, ada syalnya ya, yang di sebelah kanan bawah ini ada syalnya, ya kan? Nah, ini juga sudah berbeda. Ini ada rendanya, tetapi ini bagusnya adalah rendanya ini ya simetris ya, kiri dan kanan. Walaupun peletakan dari renda renda ya ini ya, rendanya itu agak aneh yang letaknya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa ditolerir ya. Nah, ini ada bunga-bunga nih, ada apa namanya, kelopak bunga yang berjatuhan di sini ya. Ini luar biasa sekali imajinasinya. Nah, ini kalau di sini di atas ini ada semacam ornamen ya, ornamen lampu. Kalau di bawah ini jadi bayangan aja. Kalau ini jadi lampu gantung. Nah, ini yang lebih mendekati ya, karena ini ornamen di dinding ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Coba kita change image. Nah, kalau 2 orang gimana? Nanti kita lihat hasilnya seperti apa kalau yang ada di objek yang diproses ini ada 2 orang gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini karena generate berapa ini ya? 3 ya sebenarnya, karena sebelah kiri itu sebelah kiri ini gambar aslinya, jadi ini membutuhkan 3 kredit. Nah, ini dia. Ini dia, jadi lucu sekali ya teman-teman ya. Ini lucu sekali nih. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini lucu sekali nih ya. Sangat berbeda dari aslinya ya. Ini sangat berbeda dari aslinya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat. Nah, ini lucu nih. Ini lucu sekali. Ada poninya. Ini juga ada poninya. Ya, lucu sekali.
Dan ini jadi name tag ya. Ini jadi name tag. Kalau ini kan masker, tapi di sini jadi name tag. Nah, ini makanannya di sini jadi salad ya. Tadi gambar yang pertama apa ya? Oh iya sama, ini salad makanan sehat ya. Nah, di sini jadi apa ini? Sendoknya gede banget ya. Nah, oh ini jadi kalung ya. Kalau Kirana kan di sini masker ya, masker yang dikalungkan. Ini jadi kalung di sini. Nah, di sini juga ada gelangnya ya, lucu sekali di sini. Ya, lukisannya sih masih sama ya. Mirip-mirip walaupun berbeda abstraknya tapi tetap sama lukisannya. Dan ini colokannya mirip-mirip juga ya. Jadi dia sebenarnya AI ini mengenali objek-objek ya, objek-objek walaupun dia menggambarkan ulang dengan cara yang berbeda, tetapi objek-objeknya itu dia teliti sekali ya. Kalau kita lihat bajunya di sini polanya kan berbeda ya, sudah berbeda polanya. Jadi sama-sama bergaris-garis tetapi alurnya berbeda, ya kan? Tetapi dia menggambarkan ulang. Seperti ini kalau bajunya Kak Axel ini beda sekali ya. Ini kotak-kotaknya kan begini, ini jadi begini, dan ini ada kerahnya model seperti ini ya. Apa ini? Selempang ya. Lucu juga ya. Nah, ini motifnya jadi garis-garis horizontal gitu ya. Nah, ini sama, cuma ini sudah agak lebih ngeblur polanya ya, tapi lebih mirip ya, bajunya lebih mirip. Walaupun wajahnya jadi berbeda banget gitu ya. Tetapi ini lucu, ini asal rambutnya sebenarnya dibikin agak mirip sih, ini mungkin wajahnya agak lebih sedikit mendekati ya daripada yang gambar pertama ya. Gambar pertama ini beda banget nih, ya kan? Beda banget. Nah, ini. Oh, sepertinya ini etnis tertentu ya. Jadi ini mungkin dia menebak bahwa foto foto aslinya itu dia menganggap etnis tertentu dan dia menggambarkan wajah sesuai dengan etnis yang dia kira gitu ya. Nah, ini adalah kalau di sini mungkin eh, Chinese atau Hong Kong gitu ya. Sedangkan kalau di sini lebih cenderung ke Jepang ya, atau saya salah nggak tahu, tetapi kurang lebih ini etnisnya berbeda. Jadi kalau di sini etnis tertentu, ini etnis yang berbeda, dia menebak kan. Jadi dia bisa menebak ini wanita, ini pria, tetapi etnisnya dia memberikan alternatif. Nah, ini berbeda lagi nih etnisnya nih, ya kan? Ini etnis yang berbeda. Ini lebih lucu lagi. Cuma ini kok ada saljunya. Ini salah, ini ada saljunya. Ini sebenarnya salju atau tapi salju sih ini ya. Ini bukan cahaya, bukan pendaran cahaya. Ini salju. Ini salah ini. Wah, ini salah ini. Tetapi oke lah ya. Nah, ini berbeda lagi. Jadi tadi name tag ini apa ini? Ini kalung apa ini ya? Kita nggak ngerti. Tapi lucu juga, lucu juga. Dan ini minumnya terisi teh ya. Tetapi di minumnya makanannya masih makanan sehat ya. Masih ada saladnya. Lucu juga, lucu juga. Ah, ini tadi 3 foto ini ya. Nah, ini keren sih, keren sekali ya. Nah, ini sudah di-generate. Nah, ini akan masuk ke galeri. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kalau sudah generate beberapa gitu ya. Jadi sudah berapa kredit yang kita gunakan itu akan muncul di sini gitu ya. Nah, ini. Jadi tadi saya membuat alternatif ilustrasi untuk membuat data family itu, ini ada beberapa alternatif ya. Bagus-bagus semua. Kalau ini saya mencoba membuat profile, oh dibikinnya malah begini. Jadi waktu kita membuat instruksi di AI-nya ini juga harus cukup spesifik ya. Jadi kalau misalnya kita cuma minta user profile, ya gambarnya begini doang gitu ya. Jadi kita harus betul-betul spesifik. Jadi contohnya tadi a girl editing user profile with smartphone, maka dia akan digambarkan lebih teliti di sini, lebih detail. Ada a girl ya, dan membawa smartphone, dia sedang edit gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa mengenerate apapun juga ya. Jadi misalnya apa ya? Two boys flying kite. Ya, misalnya ini flying kites. Ya, oke.
Oke, kita generate seperti apa? Ini oil painting atau fotografi. Saya coba fotografi aja ya, yang mungkin hasilnya akan sangat menakjubkan saya rasa ya. Coba kita lihat dulu. Nah, sebenarnya sih tadi saya cukup bagus ya karena pakai random ini terserah dia mau bikinnya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Saya mintanya two boys, ini kok dibikinnya tiga. Ya, oke lah. Ini di pantai, ini layangannya di sini. Ini oke, oke ya layangannya. Ya ini two boys bener. Nah, ini dia two boysnya ini nggak tahu ya. Kita mungkin juga harus secara spesifik meminta eh, mungkin etnis atau kebangsaan tertentu ya. Jadi kalau nggak dia akan buatkan random. Nah ini kan seperti apa ya? Mungkin India atau Timur Tengah ya. Ini nggak tahu ini seperti apa, tetapi mungkin seperti itu etnisnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti juga harus lebih detail ya. Misalnya a nurse apa namanya ya? eh Nurse with stethoscope misalnya. Stethoscope misalnya ya. Ini terserah sih. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini sangat menarik ya. Jadi teman-teman kalau membutuhkan ilustrasi-ilustrasi, kita bisa minta generatekan AI fotor ini ya. Misalnya nanti teman-teman ingin membuat untuk flyer atau apa untuk promosi. Nah, ini fotor ini sebenarnya juga menyediakan foto editingnya. Nah, ini contohnya ya. Membuat kolase lah, nanti bisa diupload foto-fotonya ya. Bikin mobile wallpaper lah. Jadi teman-teman mungkin sebelum ini membuat wallpaper itu ya foto-foto biasa gitu ya, foto diri kita atau apa tinggal tulisin atau apa. Nah ini kita bisa editing dari sini ya teman-teman ya. Ini utility-nya bagus sekali. Nah ini bisa mendesain untuk sertifikat juga, wih keren. Bahkan teman-teman bisa membuat invitation. Nah ini dia untuk birthday, untuk perkawinan ya. Lihatlah, ini birthday ya kan. Nah ini bikin logo, wow. Oke, ini mungkin untuk bahasan nanti ya. Nah, ini untuk card juga, untuk Facebook post lah. Bisa dibikinin ya. Oke, keren lah ya. Nah, bisnis card juga, wow. Nah, nah ini dia. Ini a nurse. Oh ya boleh lah. Ini dua karena ini satu perawatnya, ini satu dokternya. Oke lah, oke. Ya kan? Nah ini juga sama ini. Oh keren ya. Ini oil ya, oil painting ya. Oil painting keren banget nih. Wow. Ini sebenarnya selain juga apa namanya bisa menggambar sebagus ini juga bisa menjadi inspirasi kalau misalnya kita memang bekerja di dunia seni ya. Nah, sekarang masuk ke bagian kelemahannya ya teman-teman ya. Kita masuk ke bagian kelemahannya. Coba kita lihat di galeri yang sudah saya bikin ini. Ya. Yang pertama adalah kita harus secara spesifik meminta dia menggambarkan dari sudut mana atau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita minta buatkan ambulans gitu ya, ya ini tampilannya seperti ini yang pertama ya, jadi seperti ini. Yang kedua, kadang-kadang tulisan ambulansnya atau logonya ambulans atau bendera ambulansnya ini yang ngacak ya, ngacak. Ini entah dari mana, ini ada benderanya seperti ini, warnanya seperti ini, ya mungkin memang ada ambulans seperti ini gitu ya.
Tetapi mungkin tidak sesuai dengan ketika kita ada di Indonesia ini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah ini juga harus spesifik, misalnya ambulansnya itu ambulans yang baru atau kuno atau terlalu modern. Nah ini contohnya ya, ini terlalu modern gitu ya. Tetapi kalau teman-teman melihat bahwa foto-foto yang topiknya adalah manusia, itu keren banget ya. Ini lukisan orang ini keren banget ya. Kalau kartun sih kayaknya lebih bagus juga sih, cuma saya nggak explore untuk yang gambar-gambar yang kartun karena eh, saya tidak mempergunakannya ya. Yang kedua, kadang-kadang juga gambarnya itu mungkin tidak terlalu sesuai dengan kita. Jadi seperti ini gitu ya. Ini gambarnya, waduh, ini ada yang mungkin sedang parah sekali ya. Mungkin jadi saya belum menemukan yang parah-parah berdarah-darah dan sebagainya sih, belum sih. Cuma mungkin ini tidak bisa terlalu dipakai, bisa dipakai ya untuk aplikasi ya. Kebetulan kan saya di aplikasi. Nah, yang ketiga, ini kadang-kadang ada beberapa simbol yang kita nggak kenal, yang dia menginterpretasikan suatu perintah kita itu dengan suatu simbol yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kita, ya. Kemudian yang keempat, teman-teman kalau dari tadi memperhatikan ya, ketika ini menggambarkan manusia, ya, coba lihat jarinya teman-teman. Ini jarinya ada berapa? Coba kita lihat ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6, ini belum termasuk jempol ya. Satu, dua, ini diperbesar bisa nggak? Nah ini ya teman-teman, coba kita lihat ya. Kita hitung ya jarinya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, termasuk jempol. 7. Nah, kalau ini sih kayaknya sih. Nah, ini bercabang ini. Ini jarinya bercabang ya. Aduh. Memang memang saya menemukan ulasan di internet ya bahwa eh penggambaran jarinya itu masih salah ya. Ini entah kenapa ini jarinya kebanyakan. Ini jadi nggak bisa dipakai ya. Jadi walaupun lukisannya bagus banget ya, tetapi aduh nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa dipakai ini. Ya ini sayang sih, sayang sekali ya. Ini stetoskopnya juga kayaknya salah ya. Ya ini dia, ini jadi kayak membawa apa ini dua stetoskop, yang satu hitam yang satu putih ya. Ya oke lah, salah lah ya. Jadi mungkin kalau kita meminta mungkin a nurse gitu aja, mungkin uh, nurse gitu ya, jadi mungkin dia sudah secara default membawa stetoskop, tapi ketika kita minta misalnya dia membawa stetoskop ya berarti ketambahan satu stetoskop lagi gitu ya. Ini nggak tahu ini seperti apa gitu ya, tetapi ini yang kita temui ya, jadi kita lihat. Nah ini dia. Nah ini tangannya juga agak membesar, ini nggak tahu kenapa ya. Ini, oh suntikannya, saya khawatirnya dia menyuntik dirinya sendiri. Iya, dan ini kayaknya tangannya, aduh agak salah ya, tetapi ini jarinya udah bener. Ini satu, dua, tiga, empat. Oh ini ada telunjuknya, jadi ini 6 juga ya, dan ini besar sekali ya. Nah ini dia, ini kelemahannya ya, karena jarinya masih kebanyakan. Oke, coba kita lihat yang ini. Tuh kan? Satu, 2, 3, 4, 5. Termasuk jempol yang ada di belakang ini. Jadi dia punya 6 ya. Ini jempolnya malah di depan. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bener. Ini bener ya. Coba ya, jadi teman-teman, aduh kalau gambar manusia mendingan tangannya nggak usah ditampilin ya. Nah ini Nah ini tangannya agak tenggelam di meja gitu ya. Dan ini jadi kecil sekali gitu ya. Ini jadi kecil, menciut gitu ya. Entah apa ini, memegang apa ya. Ini seharusnya tablet ya. Ini smartphone, ini tablet. Nah ini tangannya menciut ya. Walaupun sebenarnya gambarnya selainnya itu udah luar biasa. Ini termasuk untuk pencahayaannya bagus sekali ya. Pencahayaannya bagus sekali. Sayangnya ini jari-jarinya juga masih salah. Ini saya rasa sih kalau kita perdetail ini mungkin tidak tergambar dengan sempurna ini jarinya. Memang kalau lukisan sih nggak harus terlalu kelihatan jarinya ya. Tetapi kalau
Kalau kelihatan ya jangan kelebihan jari. Ini kelebihan jari nih ya. Oke, nah ini kita lihat yang ini. Nah, ini gambar ceweknya udah luar biasa, udah cakep banget tangannya. Nah, ini dia. Ini jempolnya agak miring. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini cuma memegang pensilnya atau stylusnya. Ini rada-rada aneh ya dia megangnya. Inilah kelemahannya ya, AI-nya ya. Ini sebenarnya lukisan wajahnya udah luar biasa sekali. Sayangnya jarinya yang bermasalah ya. Ini ada apa ini? Tindik hidung. Tindik hidung ya. Ini jelas bukan anting-anting ya. Mari kita lihat yang ini. Nah, ini jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini bener. Nah, ini tetapi ini jarinya kebesaran. Jarinya kebesaran. Nah, lucunya ini kayak memegang dua pensil ya. Ya, ini kan berarti yang ini ya. Lantas ini apa? Ini ballpoint kan? Nah, sedangkan yang ini ballpoint juga. Ya kan? Jadi dia ini yang lurus ini yang menulis ke kertas ini adalah ballpoint yang ini. Tetapi ini di sebelah kiri ini juga ada ballpoint juga. Nah, ini salahnya di sini ya. Entah mengapa ini harus diliatin telinganya ya. Saya juga memperhatikan di sini. Ya kan? Telinganya harus dikeliatin gitu. Jadi harus rambutnya terus disibak dan harus kelihatan harus kelihatan kupingnya, padahal ya nggak harus amat ya. Ya kan? Kan ketutupan ketutupan apa namanya rambut kan juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini juga kita lihat. Nah ini terputus nih jarinya. Apa ini namanya tangannya ya, pergelangan tangannya itu terputus. Sedangkan jarinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebelah sini ada 6. Oke, berarti makhluk atau manusia AI ini jarinya 6 ya teman-teman ya. Ya kan? Ini sebenarnya lukisannya udah luar biasa sekali. Pencahayaannya juga sudah bagus sekali ya. Walaupun ini pencahayaannya dari bawah sini berarti bisa jadi dari pantulan sih. Tetapi sebenarnya kan seharusnya dari belakang ya. Tapi ini benar sih. Ini pencahayaan dari belakang oke lah. Tapi di sini berarti ada cahaya juga, sumber cahaya atau memantulkan dari kertasnya ya. Nah ini jarinya dan ini pergelangannya terputus ya. Jadi walaupun indah banget, bagus banget, tetapi kita nggak bisa langsung pakai comot ini kita pakai gitu ya, karena kita harus lihat seperti apa sih hasilnya gitu ya. Kalau ini kan seperti nggak wajar gitu ya, jadi kita nggak bisa pakai gitu ya. Kita lihat yang selanjutnya. Nah ini dia jarinya nih, ini kayaknya banyak juga. Ini banyak juga jarinya, jadi ini kita nggak pakai juga ya, nggak bisa kita pakai walaupun ini lukisan bagus banget ya. Nah ini kalau ini lukisan, nah ini karena tadi saya minta profile picture gitu ya, jadi gambarannya seperti ini, dia random menggambarkannya random sekali. Ini luar biasa bagus banget ya luar biasa, lukisannya bagus banget ini ya. Bahkan matanya pun ya, jadi dia sudah main apa namanya pantulan cahayanya bagus banget ya, lukisannya bagus banget ya ini. Nah kalau ini sih oke, telinganya bisa ketutupan ya, tapi ini agak turun telinganya ya. Oke nggak apa-apa, masih ketutupan sih, orang nggak terlalu memperhatikan ini, tapi ini agak turun ya telinganya ya, seharusnya agak naik di sini sih telinganya ya kan, telinganya kan harusnya di sini. Oke, ini juga bagus. Oke, jadi tadi ya teman-teman ya, beberapa kelemahannya yang sudah saya sampaikan ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya sisanya bagus sekali, cuma tadi kelemahannya itu tadi ya, kelemahannya itu tadi ya. Walaupun kelemahan tadi itu mungkin bisa kita hindari ya. Jadi ketika kita tahu ada beberapa kelemahannya ya kita coba hindari, misalnya untuk menggambarkan jarinya gitu ya. Nah ini coba, ini ada jarinya, kita lihat. Oke, ini jarinya kayaknya sih bener ya, kayaknya bener. Tuh 2, 3, di sana ada 1 ya. Tapi sebenarnya ini penggambarannya agak oke, maksa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Saya curiganya ini agak jarinya ini agak maju dan terlalu panjang. Mungkin dia memang ada 2 jari tambahan di sebelah sininya ya, di sebelah kirinya. Tapi nggak tahu juga.
Tetapi kalau kita lihat di sini, ini jadi kayak ada apa namanya lekuan-lekuan ini ya. Ini seperti realistik sih, walaupun ya mungkin nggak tepat bener gitu ya. Termasuk ada kerutan-kerutannya ya. Ini luar biasa sekali sih. Ini ada lesung pipitnya juga, lesung pipinya juga ya. Ini eh, dia sepertinya mencoba menggambarkan serealistik mungkin ya. Kalau ini sih nggak terlalu kelihatan ya, kecuali bola matanya aja nih kebesaran ya. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin pakai kontak lens yang cukup besar. Ini tadi juga sebenarnya saya mau pakai ini juga sih untuk ilustrasi ya, tetapi gambar teleponnya kurang, gambar HP-nya ini kurang keren. Kurang kerennya itu kenapa? Ini ada lubangnya. Ini lubang mic di sini itu sudah tidak ada ya. Seharusnya nggak di sini lubang mic-nya. Nah, ini tombol tengahnya ini juga nggak model begini. Oke lah, ini speakernya dan ini ada kameranya mungkin ya. Tapi sebenarnya lukisannya bagus banget. Ini yang membuat saya nggak pakai itu karena gambar smartphone-nya ini kurang oke ya, kurang well gitu ya. Oke. Nah, ini ada tangannya juga, ini ada tangannya. Mari kita lihatlah ini ya. Jadi satu jempol, ini dua, tiga, ini ada yang mengarah ke sana, empat, lima, enam. Jadi ada 6 jari ya teman-teman ya. Jadi, aduh, kenapa harus 6 jari sih? Nah, ini tadi saya melihat ini tuh, aduh, bagus banget ya, luar biasa. Hanya saja posenya kurang pas ya. Ini kenapa harus ada si kakek ini di sini ya? Dia ngintip atau apa sih? Atau dia sedang ngapelin neneknya gitu ya? Aduh. Sebenarnya kalau dia ada di ruangan ini, misalnya duduk di sini sedang membaca gitu ya. Oke, kita coba minta bikin aja ya. Misalnya grandpa uh, reading newspaper. Oke ya, grandpa disambung. Oke. Kita coba lihat. Oh ya, ini sudah fotografi ya. Nanti kita coba yang oil painting ya. Oh, tadi kita belum coba yang art nouveau. Apa ini? Nouveau. Bacanya gimana ini? Ini juga nanti kita perlu coba juga. 3D ini juga kita perlu coba juga. Ini konsep art. Nah, Japanese anime. Wah, ini keren juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya ini sangat menarik ya teman-teman ya. Kita mencoba ini tuh bisa ngabisin kredit sendiri nih. Hanya untuk nyoba-nyoba ya teman-teman ya. Keren sih. Ini kenapa lama? Oke. Saya masih punya 140. Wow, keren. Cuma ini newspapernya kenapa sobek-sobek? Oke. Keren tapi. Keren. Wah, keren. Ya, keren. Ini grandpa-nya mirip ya. Beda. Agak beda. Nah, ini teman-teman ya, kita coba hitung jarinya lagi ya. Ini nggak terlalu kelihatan. Cuma dia overlap ya. Ini seharusnya agak ada lekuan di sini untuk jempolnya memegang ya. Nah, ini kenapa ada cabangnya di sini ya? Oke, ini kurang ya. Sebenarnya sih cukup realistik ya. Ini saya kan pakai fotografi ya, jadi realistik banget ini. Padahal dia digambarin secara AI ya. Ketika kita meminta menggambarkan grandpa, dia betul-betul tahu bahwa dia harusnya orangnya tua gitu ya. Nah, ini jarinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk jempol. Oke, ini ada dua koran ya. Oke. Berarti ini sebenarnya asumsinya ini memang memegang 2 koran ya. Ini satu di sini, satu di sini gitu ya. Oh ya, oke. Ini ekspresinya dia tidak sedang membaca, mungkin dia sedang ngomong
dengan seseorang di depannya gitu ya, sedangkan korannya ini cuma dipegang. Oke, tetapi berarti dia nggak nurut dong, seharusnya kan reading newspaper. Ya kan, ini sedang melihat orang lain di depannya gitu ya. Ini dua koran ini dipegang aja gitu. Nah, kalau ini betul-betul membaca. Nah, ini reading bener nih ya, ini membaca di sini. Yang disayangkan ini kenapa jarinya jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini yang telunjuknya ini bercabang ya. Jadi saya tadi memperhatikan selain 6 itu jari telunjuk dan jari ini jadi telunjuknya itu kayak bercabang ya. Ya kan? Oke, kalau sekarang kita minta yang oil painting ya, oil painting. Oke. 138 ya, berkurang 2 lagi. Oil painting. Ini teman-teman juga perlu nyoba yang ini ya. Ini sudah disediakan juga untuk utility-nya, untuk editingnya, untuk create ya. Jadi bahkan untuk YouTube thumbnail maker. Wah, YouTube cover maker. Wih, keren. Keren ya. AI tools bisa image generator atau face generator. Nanti kita coba juga ya untuk AI untuk face generator ya. Oh, ini pasti wow. Nah, ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Oke, nanti itu nextnya ya teman-teman ya. Kita lihat ini hasilnya seperti apa. Ayo, kok belum terbuat? Sementara sekarang udah jam 23.48 ya teman-teman ya. Udah hampir jam 24. Tapi saya masih semangat bikin video ini ya teman-teman ya. Karena ini cukup exciting ya sebenarnya. Dari kemarin saya itu bikin ilustrasi untuk aplikasi itu, mencoba-coba ini keren-keren banget. Nah, ini ada yang aneh. Oke. Oke, wah, gambar yang kedua keren banget. Cuma ini kita bahas yang gambar pertama dulu ya teman-teman ya. Ini bukan jarinya yang 6, tangannya 3. Jadi jarinya juga 6, tangannya 3 teman-teman. Nah, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, tentu ada jempol 6. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 di sini dan jempol di sebelah sana ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 termasuk jempol 6. Ini keanehan yang hakiki ya teman-teman. Kacamatanya juga ini, coba lihat nih ya. Ini kacamatanya itu ini kayak ada lensa tambahannya ya. Jadi mungkin ini ada lensa untuk yang atas, ini adalah lensa untuk melihat jarak jauh, ini lensa di bawah jarak dekat gitu ya. Oke, tapi yang cukup epic. Absurd ini, tangannya ada 3 ya teman-teman ya. Jangan lupa ini jangan dipakai, ini saya harus berikan dislike ya. Karena ini karena ini 3 tangannya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak cocok ya dislike aja. Tetapi gambar yang kedua mari kita evaluate ya. Kita evaluasi. Keren. Cuma ini kakinya kemana satunya? Oh, ini bertumpu ya. Oke, nggak terlalu kelihatan kakinya, tetapi ini keren banget. Jarinya untungnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini kordennya kenapa horor? Ini kordennya kenapa horor ya? Oke. Sedangkan di sini ada cukup aneh juga antara meja kakinya. Ini overlap dengan kursinya. Ya, ini kalau diperhatikan ini saya belum nangkep. Ini kakinya yang meja yang mana, kakinya yang kursi yang mana. Oke. Oke, ini diinjak ya. Tapi lumayan sih ini ketika apa namanya? Korannya itu diinjak ya. Ini ada bayangan sepatunya ya, keren ya. Ini cukup luar biasa sih kalau kita lihat pencahayaannya luar biasa sekali dari belakang ya. Maka di sini bayangannya ada di sini ya, depan ya. Walaupun ini bayangannya mungkin nggak tepat-tepat amat ya, tetapi luar biasa sekali ya. Ini ya. Ini ada bayangan garis-garis, ini kayaknya arahnya salah ya.
Ini bayangannya kaki ini seharusnya kan di sebelah kanan, bukan di belakangnya, bukan di sebelah kiri ya. Tapi keren. Oke, kita akan coba lagi. Misalnya beautiful girl drink coffee. Nah, ini dia. Mari kita coba lihat oil painting aja ya. Kita coba. Biasanya lebih artistik kalau oil painting ya. Ini saya tutup dulu ya, yang ini nggak, kayaknya supaya nggak terlalu berat mungkin ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ayo kita lihat. Oh iya, nanti kita coba yang lain ya, yang Art Nouveau. Ini bacanya gimana sih? Oke. Oh, selama proses ini nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa diganti ya. Jadi dia read only. Mungkin dia bingung kalau supaya tidak diinterupsi pergantian style, detail dan sebagainya ya. Ini detailnya sebenarnya juga ada beberapa opsi ya. Nanti kita lihat kalau setelah proses ini selesai ada opsi apa aja di detail nanti ya. Oke, masih ada kredit 136. Cukup lah ya sampai akhir bulan ya. Soalnya kalau misalnya kredit 200 per bulan itu habis, kita kalau mau generate lagi terpaksa nambah. Kita beli kredit lagi. Saya nggak tahu harganya berapa kalau kita sudah berlangganan dan kita ingin nambah kredit ya. Nanti kita lihat seperti apa. Teman-teman kalau mau langganan, mendingan sekalian setahun ya, karena jatuhnya lebih murah daripada kalau kita langganan per bulan. Saya rasa sih mungkin kita memerlukan gambar-gambar di generate AI ini memang tidak setiap saat, setiap bulan harus bikin berapa. Enggak sih, cuma ketika kita butuhkan, kita punya, itu kita bisa generate. Kalaupun kalaupun sudah tidak, atau kita sudah selesai dengan pekerjaan kita, kita masih bisa menghibur diri dengan generate apapun yang kita inginkan gitu ya. Misalnya mau kita bikin untuk postingan gitu ya, kan ini boleh juga kita pakai gitu, karena kita sudah berlangganan dan itu di generate oleh AI. Itu sepertinya akan unik ya. Jadi mungkin dengan keyword yang sama, ketika saya yang generate dengan kalau misalnya teman-teman yang generate, walaupun keywordnya sama, mungkin hasilnya akan berbeda gitu ya, akan unik gitu. Sedangkan yang sudah kita generate sepertinya sih kita bisa gunakan secara bebas ya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir juga gitu. Cuma nggak tahu masalah copyrightnya ini berpengaruh nggak ya, apakah mereka akan mengklaim. Tetapi kalau misalnya kita mengenerate image atau lukisan dengan AI ini, kita sebenarnya juga nggak bisa mengklaim bahwa itu lukisan kita, nggak juga sih. Karena itu sudah kelihatan juga gitu ya, bahwa itu tuh sebenarnya buatan AI. Ini sempat jadi topik sih, ada beberapa lukisan, ada beberapa esai gitu ya yang di-generate oleh AI tetapi diaku oleh orang-orang bahwa itu karya cipta dia gitu. Nah, ketika kita mengaku-ngaku bahwa itu karya cipta kita ya, jadi contohnya ini saya mengaku-ngaku ini lukisan saya gitu ya, tetapi orang akan tahu bahwa ini di-generate oleh AI. Kebetulan kalau image itu lebih mudah dikenali ya kalau dia tuh di-generate oleh AI, tetapi kalau esai itu akan lebih sulit. Makanya sempat ada utility untuk mendeteksi apakah esai atau suatu karya tulis itu di-generate oleh AI atau dibuat oleh orang itu sendiri gitu ya, karya ciptanya dia sendiri. Itu sudah ada utility-nya ya. Tetapi kalau misalnya image ini secara kasat mata saja sudah kelihatan ya. Mari kita bahas ya. Nah, ini beautiful girl-nya dapet, cuma jarinya ini kok tenggelam di ini tenggelam di apa ini,
Cangkirnya ya di muknya ini, aduh, 1, 2, 3, 4, 5, ada jempol di belakang. Oke, ini masih ada masalah dengan jempol dan ini lengannya kenapa nembus nembus sofanya, ini problem sih. Oke, beautiful girl-nya dapat ya, beautiful girl-nya dapat, lukisannya dapat banget. Tetapi ini jarinya bermasalah ya. Ini jadi bingung ini mau dislike, tetapi memang gambarnya cantik ya. Cuma ini jarinya, aduh, mengapa sih ya mereka tidak sempurnakan khusus untuk tangan ini supaya betul-betul bagus ya. Kita lihat gambar satunya ya teman-teman ya. Ini tangannya ada berapa nih? Ini tangan yang di sini. Ini ada melayang. Ini jarinya kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini jarinya udah kebanyakan. Cangkirnya melayang. Ini tangannya ada satu di sini, satu di sebelah sana. Aduh. Oke ya teman-teman ya. Ini jadi kan yang tampak di sebelah sini kan tangan kiri seharusnya ya, tetapi di sana ada tangan kanan. Ini jari-jari yang tampak dari kanan. Jadi ini kayak memegang cangkirnya dengan dua tangan ya. Ini tangan kiri dan ada tangan kanan di sebelah sana. Jadi ini tangannya berapa, cangkirnya berapa? Aduh. Aduh, sorry teman-teman sampai terbatuk. Aduh, tapi ini lucu banget sih. Oke. Ini beautiful. Tetapi memiliki masalah dengan tangan dan jari ya teman-teman ya. Aduh. Ini gimana? Ini mau dislike juga nggak enak. Mau dislike nggak enak. Mau like tapi ini lebih tepatnya alien. Sorry, alien tuh tangannya 4. Kalau di kartun tangannya 4. IT itu tangannya 4 bukan 6. Kalau ini 6. Oke. Aduh. Oke lah, dislike aja lah, terpaksa ya, walau secantik apapun, tapi kalau bermasalah dengan tangan dan jarinya ya kita nggak bisa like. Aduh, oke lah, berarti oke, kita lihat detailnya ya teman-teman ya. Nah ini detail. Nah ini random, ada studio quality. Nah ini ada yang resolusinya 8K dan atau HD. Ini realistic shadow, ini random ya. Sedangkan untuk light effect-nya, ya ini random juga, ada studio lighting. Jadi teman-teman nanti bisa kombinasikan fitur-fitur ini ya. Nah ini termasuk komposisi, kita mau coba juga boleh. Saya tidak aktifkan komposisi ya, kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya mau untuk pemandangan alam sih bagus sih, komposisi sih. Oke. Atau kita coba perfect portrait ya. Coba kita beautiful girl drink coffee. Ini pakai perfect portrait. Generate. Semoga jarinya bener ya, karena kita pakai perfect sih. Atau ini ada ultra realistik ya. Seharusnya ultra realistik tuh jarinya realistik. Iya, nanti kita coba ya ultra realistik. Oh ini super detail seharusnya ya. Jadi kalau detail kan seharusnya sampai ke jari-jarinya harusnya bener dong ya. Oke, kita coba perfect portrait dulu. Sorry teman-teman, batuk. Jadi sebenarnya teman-teman, saya sudah mencoba beberapa alternatif ya. Kayaknya yang bagus nih Fotor ya. Ada beberapa yang gratis tapi iklannya sangat mengganggu. Dan hasilnya itu kayak berantakan ya, nggak realistik lah. Komposisinya jelek lah. Jadi kayak orang gambarnya tuh asal-asalan ya.
Ada juga DALL-E. DALL-E. Nah, DALL-E itu sebenarnya digadang-gadang menjadi AI untuk melukis yang bagus banget ya. Tapi kemarin saya juga coba kurang bagus ya. Jadi sedangkan ketika saya bandingkan dengan Fotor ini menurut saya paling hebat lah ya. Mungkin saya belum belum ketemu lain-lain yang mungkin ada yang lebih hebat daripada Fotor ya, tetapi menurut saya Fotor ini sudah paling bagus sih. Nah, mari kita ulas gambarnya ya teman-teman ya. Gambar pertama, cuantik ya. Ini nggak hanya cantik, tapi cuantik dan jarinya berlebihan lagi ya teman-teman ya. Nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Belum termasuk jempol di belakang ya. Ya kan? Ini juga jarinya kenapa tumpuk-tumpuk ini sih? Ini ada sambungannya. Jadi ini mungkin dia merasa kurang panjang sih ya. Dioperasi dipanjangin. Saya khawatir dia itu pokoknya apa ya namanya, parameter jarinya ada 5 gitu ya, tetapi limanya itu digambarkan sebagai satu sisi semua, jadi jempolnya nggak dihitung gitu ya. Ini patut disayangkan sih ya, kenapa kan dia seharusnya intelijen ya, artificial intelligence ya, seharusnya pintar dong, tetapi dalam menggambarkan jari ini kenapa masih berantakan ya. Dan ini ada kuping untuk muknya ya, untuk cangkirnya, kenapa nggak dia pergunakan? Oke lah, mungkin alasan sebagian orang minum kopi yang ada pegangannya ini, ada kuping cangkirnya, yaitu dipegang di situ, bukan dipegang sini ya. Apalagi kalau kopinya panas ya. Ini apalagi ini cangkirnya tidak proporsional antara cangkirnya besar banget tapi pegangan cangkirnya kecil banget. Pantesan dia megangnya di bodi cangkirnya ya, bukan di telinga cangkirnya, karena cangkirnya kebesaran, pegangannya kekecilan. Oke. Oke, ini absurd ya. Oke, absurd. Tetapi ceweknya cuantik ya, cuantik banget. Oke. Ini terpaksa kita dislike ya, secantik apapun tapi kalau bermasalah ya kita dislike aja. Nah ini dia, ini jarinya nggak kelihatan, cuma dia agak aneh. Oke, ini berarti espresso ya. Espresso, ini espresso karena cangkirnya kecil. Ini apa sih ini? Jari, jempol. Kenapa kecil? Kalau jempol kenapa kecil? Oke, di sini ada jempol. Kenapa kenapa AI ini tidak cukup pintar ya, ketika cangkirnya itu digambarkan ada pegangannya, kenapa dia megangnya nggak di pegangan cangkirnya ya? Oke, tetapi ini ceweknya gambarnya cuantik ya, jadi nggak hanya cantik tapi cuantik ya. Tetapi masalahnya bermasalah dengan jari ya. Ini kayaknya overlap ya. Ini ada jadi sepertinya ini ada dua tangan, jarinya ke sini, dan ini jari tangan yang kedua memegang. Jangan-jangan ini tangannya kiri semua. Oke, kedua tangannya kiri semua. Aduh. Oke, sekarang kita coba ya, karena ini tadi dengan perfect portrait, sekarang kita dengan super detail. Nah, oh ini bisa dipilih beberapa sekaligus. Oke, berarti saya minta sekalian yang fotografi aja, perfect portrait, super detail, ultra realistic, studio quality, nggak usah ya. Oke, kita coba. Mungkin kalau ini semakin banyak opsinya, mungkin semakin lambat ya generate-nya. Jadi kita coba. Ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada info AI lain yang mungkin lebih bagus daripada Fotor, tolong disampaikan ya. Mungkin saya akan coba-coba juga. Tetapi yang kemarin saya ada mencoba ada 3 atau 4 yang lain ya, AI yang lain untuk menggambar atau melukis, itu hasilnya nggak sebagus Fotor.
Fotor ini kayaknya cukup profesional sekali ya, cukup bagus. Jadi akhirnya saya berlangganan 1 tahun ya. Eh, saya pikir sih berlangganan 1 tahun itu nggak akan rugi kalau memang betul-betul kita bisa menggunakannya ya untuk proses kita bekerja ya, membantu kita dalam bekerja, untuk bikin ilustrasi, untuk bikin presentasi ya. Nanti teman-teman juga bisa bikin mengembed foto-foto ini di materi presentasi teman-teman ya. Nanti misalnya untuk ilustrasi marketingnya lah, untuk apalah, kayaknya sih akan lebih bagus ya daripada kalau misalnya kita gambar manual biasa ya. Tetapi ya terpaksa memang harus menseleksi gambar hasil renderan AI ini ya. Jadi contohnya tadi kalau misalnya jarinya kelihatan ada 6 ya nggak bisa kita pakai ya kan. Walaupun dari segi wajahnya udah sempurna banget ya, wajahnya udah cantik banget, udah sempurna. Tetapi ketika jarinya ada 6 ya nggak bisa dipakai. Wow, ini keren nih, ini. Ini keren karena jarinya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ya ini luar biasa keren karena jarinya nggak kelihatan. Untung aja jarinya nggak kelihatan ya. Tetapi ini ada satu yang agak aneh sih jarinya di sini nih. Apakah dia nembus nembus cangkirnya? Tetapi luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ini. eh Lihatlah bokeh-bokehnya ya. Ini kalau teman-teman di bidang fotografi ini tentu mengenal efek bokeh seperti ini, dan ini dilukiskan bagus banget ya teman-teman ya. Ya, walaupun mata ini mungkin tidak terlalu realistik ya. Ini memang kayak semacam foto cewek pakai filter ya. Jadi serba mulus ya. Dia tidak digambarkan dengan mungkin ada jerawatnya lah gitu ya. Tetapi udah keren banget sih. Ini seperti cewek pakai filter. Keren sekali sih. Ini like, ini harus kita like. Harus di like ya teman-teman ya. Harus di like ini karena keren. Dan ini tertolong jarinya nggak kelihatan. Walaupun ini masih tidak memegang di apa namanya ya, di pegangan cangkirnya ya. Tetapi ini keren banget. Kita foto kedua. Ini sama masih tertolong. Ini jempol. Ini kenapa jempol di sini ya? Ini gede banget. Oke, tidak nggak kelihatan kukunya, dan ini tertolong karena jarinya nggak kelihatan. Tetapi ini betul-betul bokehnya keren banget. Bokehnya keren banget ya. Oke, ya keren banget. Bokehnya. Ini kita like. Ini harus kita like karena betul-betul oke. Walaupun oke, matanya ya agak kebesaran ya. Kalau yang ini matanya, oh ya ini oke lah. Ini masih terlihat proporsional ya matanya ya. Kalau ini yang kiri, yang ini sebelah, iya ini kebesaran ini, ya kan? Kebesaran. Ya, ini matanya kebesaran. Oke lah, ini kita harus like sih. Mungkin dia pakai kontak lens yang besar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita minta gambarkan apa ya? Gitaris, oke. Playing rock song. Nah, dia. Oh, salah. Tadi seharusnya jangan perfect portrait ya. Kalau perfect portrait tuh ya wajah aja tadi ya. Kalau ini gitaris, ini megang gitar itu ya. Oke, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Tetapi seharusnya jangan dipilih yang perfect portrait sih. Tapi oke lah, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini teman-teman kalau misalnya apa ya, mencari inspirasi, teman-teman kebetulan pelukis dan ingin mencari inspirasi untuk melukis, bisa juga sih ya, walaupun nanti digambar ulang tetapi
jadi punya inspirasi gitu. Nah, aduh. Oke, rada kacau. Karena kita pakai perfect portrait ya, seharusnya jangan pakai perfect portrait. Ya kan? Kacau. Nah, gambar yang kedua cukup bagus, tapi ke gambar pertama ini eh, kenapa lehernya ada dua? Dan ini skillnya juga, aduh. Oke, kita dislike. Ya, kita jelas. Ini metik gitarnya gimana? Yang satu megang naik kedua. Oke, kita dislike. Nah, yang ini keren. Nah, ini keren. Walaupun jarinya coba kita hitung. Oh, ini ada nekuk ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, ini jempolnya overlap di sini. Walaupun kalau lihat lengannya di sini, ini jempolnya ini nggak mungkin sepanjang ini sih, ya kan? Nggak mungkin sepanjang ini sih. Dan ini jarinya satu, dua, tiga. Ini ada lekukan di sini. Oke lah. Ini mungkin 5 lah ya. Oke lah. Ini 5 lah, walaupun kayaknya sih nggak terlalu sempurna menggambarkannya ya. Tapi oke. Cuma ini senarnya ada berapa sih ini ya? Ini kenapa senarnya melengkung-melengkung? Dan ini rasionya apa fretnya ini nggak cocok. Ini kenapa ada kotak-kotak di sini? Ini apa? Ya kan? Jadi dia tidak menggambarkan ininya dengan benar sih, fretnya ini nggak benar. Senarnya juga nggak nyambung, ya kan? Oke lah. Tapi gitarnya sih oke lah. Body gitarnya oke lah. Cuma ini stringnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, seharusnya jangan perfect portrait ya. Ini kita hilangin atau kita random aja lah. Kita random. Kita generate lagi. Oke, kita terakhir lah ya. Kita coba terakhir. Nanti terlalu panjang juga kita generate-nya. Tetapi ini sudah jam... Oke, jam 00:14. Petualangan kita untuk mencoba AI untuk mengenerate image cukup menarik ya teman-teman ya. Teman-teman nanti juga mengeksplor, mungkin teman-teman yang ada berhubungan dengan pekerjaan yang membutuhkan inspirasi atau lukisan ya. Nah, ini kacau lagi. Ya, ini mungkin maksudnya bayangan ya. Tetapi kayaknya sih, aduh ya. Kita jarinya coba kita hitung jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Bener, ini bener nih, jarinya bener. Cuma di sini kalau jadi kacau ya. Ini mungkin karena pergerakan, jadi dia kayak semacam bayangan mungkin ya dia. Tapi nggak begini juga kali ya. Oke, ini kita dislike aja lah. Sedangkan gambar yang ini cukup bagus nih, walaupun senarnya kenapa berantakan ya. Ini senarnya kenapa melengkung-melengkung begini. Oke, ini jarinya seperti alien. Ada 4, 3 jari dan 1 jempol. Ini seperti alien ya. Ini necknya juga enggak proporsional. Oke, kita dislike aja. Walaupun demikian ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini dari wajah itu perfect banget. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini wajahnya kan oke ya. Artinya dari sisi wajah itu dia menghadap kemana, pencahayaannya bagaimana gitu ya. Ya kan? Ini gambar-gambar yang cewek-cewek kan cantik-cantik ya. Ini dari beberapa contoh ras ya. Ini etnis, sorry, jangan ras ya. Etnis, kita nyebutnya etnis. Ini kan cukup bagus ya. Perfect lah ya, proporsi wajahnya, ya kan? Walaupun kelihatan banget ini proporsinya bagus banget. Artinya ya mungkin di dunia nyatanya mungkin tidak ada yang seperfect ini ya. Ya mungkin ada juga sih, Cuma ini kan
kalau kita gambar itu jadi dari proporsi lah ya, simetrisnya itu bagus banget ya. Ya kan, dari simetrisnya juga bagus banget gitu. Oh, ini agak miring dikit ya, bibirnya agak miring dikit. Kalau yang ini kan ya bagus banget ya kan. Nah, ini kan ini agak miring dikit. Ya mungkin dia memang kayaknya AI ini untuk menggambarkan wajah itu bagus banget ya. Ini kan dari segi wajah tuh realistik banget nih ya kan. Memang kayaknya dia fokusnya di penggambaran wajah kali ya. Ini rambutnya agak berantakan sedikit sih. Mungkin dia memang fokusnya untuk menggambarkan wajah ya, serealistik mungkin wajah dan baju. Walaupun jarinya masih salah ya, jarinya masih salah. Tuh kan, realistik banget, realistik banget. Kerutan-kerutannya ketika kita bilang grandpa, ini mungkin dia menafsirkan umurnya udah 80-an tahun ya. Ini kayaknya lebih dari 80 tahun. Ya kan? Kerutan-kerutannya bagus banget ya, realistik banget. Nggak tahu apakah dia mempelajari apa foto-foto grandpa di seluruh dunia, kemudian dia mengenerate ya. Ya kan ini bagus banget ya. Ini yang walaupun jarinya bermasalah ini banyak banget, kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan jempol ya. Jadi kayaknya dia fokus di wajah ya, fokusnya di wajah tuh kan. Ini bagus banget nih, ini bagus banget. Entah apakah ini memang dari foto real, dia kompilasi digabung-gabungkan dengan komposisi alamnya lah, dengan badannya lah, dengan bajunya lah. Oh, ini jarinya 1, 2, 3, 4, 5 termasuk jempol 6. Ini jempolnya di depan. Oke. Jadi memang dia fokusnya di wajah sih ya. Tuh kan? Ini etnis apa ini? Timur Tengah ya. Timur Tengah. Ya. Ini menggambarkan foto Kirana ini juga beberapa opsi kan. Ini originalnya seperti ini gitu ya. Ini versi apa ini gitu ya. Keren sih, keren sih. Teman-teman juga bisa mencoba ya mengedit fotonya sendiri. Tapi kalau foto-foto tentang lukisan alam itu juga bagus banget ya. Cuma ini ada kritik nih. Ini kenapa perahunya kecil? Seharusnya dia kalau memang mau digambarkan kecil, jauhnya di sebelah sini ya, bukan di sebelah sini. Ini belum jauh, ini seharusnya jauh tuh di sebelah sini. Ini mending dihapus sih. Dan ini kenapa pancingnya ada 3? Tadi saya kurang memperhatikan ya, tapi sekarang ketika diperbesar baru kelihatan keanehannya. Ya kan? Ini jadi ada 3 tongkatnya. Oh, ini mungkin kapalnya Hobbit. Ini kapalnya Hobbit, jadi memang kecil ya. Jadi seharusnya kan kalau memang kecil dia seharusnya agak jauh di tengah sini atau di sebelah sana. Tetapi ini justru di bawah sini. Ini seharusnya masih dekat ya. Jadi ini salah penggambarannya. Ini masih salah komposisinya ya. Menggambarkannya ini mungkin rasionya ini salah, masih kecil. Padahal seharusnya jaraknya dia kan masih dekat ya. Jadi salah ini. Nah, kalau ketemu foto-foto seperti ini ya nggak bisa kita pakai ya. Kecuali kita hapus dulu ini kapalnya ya. Kita hapus dulu. Nah, ini sih udah cukup bagus, bagus banget. Cuma kenapa ini mancingnya di batu? Oke. Ini kan seharusnya danaunya di sebelah sini, tetapi ini melengkungnya ke bawah ya. Pancingnya melengkungnya ke bawah masuk ke batu. Ya, nggak bisa dipakai juga ya teman-teman ya. Masih banyak yang harus diperbaiki nih. Oh, kalau ini sih keren banget ini. Ini yang tadi fotografi ya. Ya, kalau ini fotografi bagus banget ini. Nah, sebenarnya kan kita bisa generate ini dan kita melukis secara
manual ya. Jadi kita kalau memang betul-betul memiliki bakat di melukis, ini bisa jadi inspirasi dan kita bisa melukis. Jadi daripada kita betul-betul ke daerah ini gitu ya, melukis di depan danau, ya kan? Kan zaman dulu orang melukis kan begitu ya. Jadi dia membawa kanvas di alam terbuka, kemudian dia melukis di situ. Kemudian ada beruang dikejar-kejar macan, digigit ular. Nah, kalau kita inspirasinya dari AI ini kan jadi bisa melukisnya di rumah aja ya. Kalau melukis di alam, digigitin nyamuk, di, dikejar-kejar macan, dimakan beruang. Kalau di sini kan cukup melukis dari rumah aja ya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Ah, ini udah keren banget. Cuma ini di sini sih kurang kurang bagus sih ini. Ini daratannya ini kurang bagus. Ya, ini daratannya kurang bagus walaupun ini sih lukisan orangnya udah cukup bagus ya. Ya, sayang ini. Next. Oh, kalau ini sih udah perfect lah ini. Kalau ini oke lah. Ini tadi gambar yang pertama ini bagus ini. Nah, ini ukurannya tadi teman-teman bisa pilih juga, ada yang bisa 8K ya, 8K itu bisa juga. Ini pakai yang segini aja sih sebenarnya sudah cukup sih. Sudah kita bisa nikmati dengan bagus. Nah, ini juga bagus juga. Oke. Ini cukup bagus juga ya. Nah, ini juga bagus ini. Untuk lukisan ini bagus. Tetapi kenapa ini ada dua ya? Jadi di sana danau, di sini danau, berarti ini ada daratan di tengah. Agak aneh juga ya teman-teman ya, tapi oke lah. Sebenarnya bagus ya. Seharusnya ini cukup. Ini jangan ada danau lagi ya. Ini mungkin ada sungainya di sana danau. Oke lah, nggak tahu ini gimana konsepnya, tetapi ini diapit oleh dua perairan. Ah, ini sih udah keren. Kau ini keren nih, keren. Keren ini. Oke. Ini Anim Illustration Studio Quality Movie Lighting. Oke, keren banget. Oke. Ada gunungnya. Salah. Ini kenapa ada gunung di bawah sini? Oke. Ini ada kesalahannya ya. Di atas ini pegunungan, bukan gunung ya, tapi pegunungan. Di sini ada pegunungan lagi. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita cermati ternyata kelihatannya oke, tetapi ada kejanggalannya juga ya di setiap image yang di generate ya. Oke, ini jarinya bermasalah ya. Ya, ini jarinya jempolnya panjang banget. Oke. Oke teman-teman, sudah malam banget nih, udah jam setengah 1 kurang 5. Sementara ini dulu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada masukan apa namanya utility untuk generate image dari AI yang mungkin lebih bagus daripada Fotor, tolong bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin kita bisa coba bareng-bareng ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita lihat dari Fotor ini, walaupun kelihatannya hasilnya bagus banget, tetapi masih ada beberapa kelemahan ya. Walaupun dari kelemahan-kelemahan itu tadi, sorry, kenapa ke download tadi mau lihat ini. Jadi dari beberapa kelemahan-kelemahan ini, sebenarnya kita bisa antisipasi sih supaya kita mengenerate image yang tidak mengandung kekurangan ini ya. Atau kita generate beberapa kali ya, generate-nya beberapa kali sampai kelemahannya itu nggak nampak ya. Jadi ini sebenarnya sudah tidak terlalu kelihatan ini kelemahannya ya, walaupun ini kalau kita lihat mungkin korannya ini bacanya kebalik ya, ini kan garisnya ke bawah-bawah ini, jadi ini teksnya mengarah ke bawah ya.
Jadi mungkin ini kesalahannya di sini. Kalau kita perhatiin lebih detail ya, tapi mungkin tidak semua orang bisa melihat sampai sedetail itu. Tapi kalau ini contohnya nyata banget sih, karena tangannya ada 3 ya. Walaupun ini gambarnya grandpa-nya keren banget, realistik banget, tapi kacamata dan tangannya ada 3, ini problem banget. Jarinya juga kelihatan ada 6, termasuk jempol ya. Ini kelihatan banget. Nah, tapi nggak apa-apa sih, kita bisa dapat inspirasi dan kita bisa pakai beberapa parameter di sini, beberapa style. Stylenya cukup bagus ya, walaupun mungkin kurang banyak ya. Saya sih berharap seharusnya bisa lebih banyak lagi ya, stylenya lebih banyak lagi. Detailnya sih sudah cukup bagus banget. Light efeknya, nah ini eh, tadi saya juga sudah mencoba yang movie lightning, ini keren banget ya. Nah, komposisi sih saya belum terlalu ya, yang large aperture tadi udah, tapi yang lain-lain belum. Yang wide angle juga belum. Golden ratio juga belum. Ini kalau di teman-teman di yang menekuni bidang fotografi tentu tahu ya mengapa kita pakai large aperture, kemudian wide angle, terus ini komposisinya triangulation, golden ratio, makro. Kalau gaming nggak tahu, kalau gaming saya belum tahu. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Semoga petualangan kita hari ini cukup menghibur teman-teman. Kalau saya sih terhibur ya, karena walaupun ini sudah luar biasa banget, artistik banget, tetapi kita masih bisa menemukan kelemahan-kelemahan dari AI ini. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Jangan lupa klik like jika teman-teman suka, dan kalau belum subscribe, tolong klik subscribe ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat malam semuanya. Dah.